Apa? Video dihidupkan, suara dihidupkan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa islami wa ya berikanlah kami kemudahan dan kepahaman apa yang akan kami pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Jackson, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Harusnya semangat, semakin semangat. Apalagi hari Jumat itu hari yang berkah. Kalau kata Pak Faris, Jumat itu Al-Kahfi. Harus membaca surat Al-Kahfi. Kalau Pak Jono harus tahajudnya banyak. Barakallah ya Pak Jono. Yuk, baik kita mulai siapkan bukunya. Kalau tidak buka yang kemarin lihat yang punya kemarin sudah mengerjakan, silahkan dilihat jawabannya. Yang belum tidak apa-apa. Nanti kita bahas setelah Zoom. Nanti silahkan yang belum mengisi Google Form, silahkan isi Google Form, nggak apa-apa. Yang mau mengisi lagi setelah Zoom juga boleh. Ya, karena jawabannya itu yang nomor 21 sampai 25, 24, itu tidak ada di sini memang. Ya, tidak akan para mata akan bahas. Yang para mata akan bahas, nanti nomor 1 sampai 20. Tapi 21, 24-nya bonus kalau waktu nggak cukup. Ya, baik. Siap? Ya, silahkan dilihat di layarnya masing-masing. Sudah Pak Roma siapkan. Itu ada, Pak, kok saya nggak dapat bukunya? Iya, karena ini buku tahun lalu. Yang untuk buku sekarang itu belum datang. Insya Allah masih Pak Roma usahakan supaya segera datang agar kita bisa belajar lagi. Karena untuk kisi-kisi itu masih menjadi pembicaraan di tingkat atas. Wah, dhuwur ngono kae le. Nah, jadi belum fix untuk kisi-kisinya. Ini kita pakai masih kisi-kisi yang tahun kemarin. Semoga tidak jauh berbeda. Baik, nomor 1. Pak Roman akan singkat saja. Kebanyakan dari surat yang sudah kita pelajari dari kelas 4, 5, 6 itu. Surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Hujurat yang nanti akan kita pelajari di kelas 6. Al-Maidah juga. Nah, terus kemudian Atin. Nah, yang kita pelajari itu ternyata keluar semua di USBD. Walaupun keluarnya itu tidak berapa enggak. Keluar itu biasanya bentuknya berupa ayat dan artinya atau kandungannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi enggak Al-Kafirun artinya enggak ternyata. Keluarnya itu kalau tidak artinya, isi kandungannya, maknanya, atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh nomor 1 dan 2 nanti. Contoh, nomor 1. Pertanyaan yang termasuk pesan pokok surat Al-Ikhlas. Minimal kita tahu dulu surat Al-Ikhlas itu tujuannya apa? Atau maknanya apa? Surat Al-Ikhlas diturunkan itu untuk mengisahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Tuhan yang Maha Esa, untuk mengesahkan Allah. Berarti jawabannya tidak jauh dari itu. Kita cek. Yang nomor 1, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup dan hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Masuk nggak nih? Masuk Pak, tapi nggak terlalu. Ya kita simpan dulu, tapi jangan nggak terlalu. Karena mungkin bentuknya mengesahkan Allah. Menuhankan Allah, bahwa Allah itu tunggal. Bahwa Allah itu tempat kita bergantung. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula kan arti dari ayat keempat bahwa Allah tidak ada yang setara dengan Allah. Itu artinya. Berarti kira-kira apa? Kita lanjut. Nomor 2. Kita harus memilih jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus tidak ada rintangan apapun. Mosok.
tenane jalur lurus mesti ada kerikil, ada apa, pasti jalur lurus ada rintangannya. Ya, berarti nomor 2 ini enggak. Nomor 2 ini kalau jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, itu nanti masuk ke surat Al-Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena bukan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu surat Al-Fatihah, berarti bukan. Yang ketiga, Allah adalah tempat bergantung dan memohon, kita harus berdoa. Betul, hanya Allah. Berarti nomor 3 betul. Nomor 4, cek lagi. Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Berarti betul juga. 1, 3, dan 4. Tapi yang paling kuat 3 dan 4, Pak. Betul, jawabannya D. Nomor 1, jawabannya D. Nah, terima kasih. Sip yang udah betul. Nomor 2, bacalah surat An-Nas berikut dengan saksama. Minal jinnati wan nas. Wah, gampang ini. Nas itu mesti manusia. Oh, pesan pokok yang terkandung dalam ayat tersebut adalah nas ki mesti wes jenenge manusia. Surat An-Nas itu tentang manusia dan jin. Iya, kenapa? Karena ada gangguan dari jin atau teman-temannya jin. Coba teman-temannya, ya dukun. Nah, itu yang pakai perantara jin atau minta bantuannya jin. Berarti Nabi Sulaiman itu ya dukun, Pak, bukan. Beda. Nabi Sulaiman itu rajanya jin. Karena rakyatnya banyak, rakyatnya manusia, ya jin. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat sudah tidak ada lagi orang bisa memerintah jin. Isanya kerjasama. Mau kerjasama nih, itu menyekutukan Allah. Bukan lagi untuk menyembah Allah, bukan. Baik, langsung. Nomor 2 jawabannya B. Kenapa B, Pak? Karena jawabannya harusnya kalau enggak A, B, dan D. A ada manusianya, tapi Allah titik adalah Tuhan seluruh manusia. Betul. Tapi di situ enggak ada kata-kata Allah, berarti salah. Enggak ada lafaz Allah, berarti bukan. Yang D, Allah adalah raja menguasai manusia, bumi, dan alam semesta. Kok nggak ada tulisan jinnya? Berarti ya salah. Kenapa? Jinnati itu jin artinya. Berarti nggak ada tulisan jinnya. Berarti salah. Yang ada tulisan manusia dan jin adalah yang B. Kita memohon perlindungan dari kejahatan jin dan manusia. Karena jin pun ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang jahat, ada. Apa? Buto hijau, jahat. Atau Mbak Kunti. Mbak Kunti kok jahat, Pak? Lah iya, lagi ada enak jalan, tiba-tiba turun dari pohon, melayang kan takut kita. Iya tuh. Pak Parman ketemu anak tutuk. Tutuk. Ya. Lanjut nomor 3. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Fasolli li rabbika wanher. Fasolli, sholat. Tentang sholat. Fasolli, tentang sholat. Kalau zikri, ya zikir. Ya. Puasa, saum, nah, puasa. Nah, terus wanhar apa, Pak? Ini kalau yang pernah baca surat, Al-Kautsar, inna atau inakal kausar, fasolil bika wanhar, inna atau inakal kausar artinya apa yuk? Ada nanti di bawah harinya. Nah, ada sesungguhnya, ada sesungguhnya. Intinya itu tentang kemenangan. Sama bukan kemenangan sih. Kalau kemarin itu surat An-Nasr. Nanti di bawah Pak bahas lagi nomor 4 itu nanti tentang surat An-Nasr ada, Al-Kautsar ada. Yuk, jawabannya yang mana, Pak? Yang ada tentang sholat. Yang ada tentang sholatnya kalau enggak B, betok, Pak. Iya, maka bertasbihlah, enggak ada tentang sholatnya, berarti salah. B, kita simpan dulu. C, sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat, bukan juga. D, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus, bukan juga. Kalau terputus itu apa? Abtar. Innasyani'aka huwal abtar. Abtar itu terputus. Nikmatnya terputus. Ini tuh tentang nikmatnya. Surat Al-Kautsar itu mengingatkan Nabi Muhammad nah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya karena meninggalnya salah satu anak Nabi Muhammad yang bernama, kalau para tidak salah, Qasim. Turunnya ayat itu karena anak laki-laki terakhir
Muhammad itu ternyata Allah menggariskan untuk meninggal. Dan Leader. sudah tidak punya keturunan laki-laki. Namun Allah menghibur dan mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ini loh surat Al-Kautsar. Betapa nikmat Allah telah engkau berikan banyak. Allah telah memberikan nikmatnya banyak. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang terputus nikmatnya. Turunlah surat Al-Kautsar. Jawabannya berarti apa tadi? B. Karena ada sholat. Manhar itu artinya kurban. Terima kasih Pak Jono. Wah Pak Jono ini juga diam-diam guru bahasa Arab. Iya, tahu dikit-dikit artinya. Wah ya artinya ini Pak. Wah, udah tahu. Sip. Nah, nomor 4. Nomor 3 B ya. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurban. Lah, nomor 4 Pak Rohmat mau tanya. Wah ini, karena kemarin kita sudah membahas arti dari surat Al-Kautsar dan An-Nasr. Moga-moga masih ingat. Siapa ya? Coba yang videonya dimatikan tak tanya sekarang. Wow, videonya dimatikan. Mas Vidi. Mas Vidi, cek suara. Video dimatikan tak tanya Mas lagi. Ini nggak ada suara berarti lagi ditinggal ini. Ayo Mas Vidi. Cek. Hitung 5. 5. Wah ini benar-benar ditinggal jangan-jangan ini. Mas Vidi sehat? Oh, ganti karena belum ada respon. Ganti Mbak Aulia. Mbak Aulia 6B. Aulia 6B. Ya, Pak. Alhamdulillah. Jawabanmu apa, Mbak? Nomor 4. D. D. Wah, kayaknya betul. Nomor 4. Jawabannya D. Betul. Kok betul, Pak? Ayo kita bahas. Nah, jawabannya betul, Pak. Betul deh. Kenapa betul kita bahas? Dari tabel tersebut, pasangan ayat dan arti yang benar ditunjukkan oleh ini ada surat Al-Kautsar 1-3 selesai dan ada satu surat An-Nasr idza hanya ayat 1. Pak Romat artikan inna a'toina kal kausar. Inna itu enggak mesti artinya sesungguhnya. Kalau enggak sungguh tergantung terjemahan atau literasi yang kita punya. Atau depak atau terjemahan dari bahasa Indonesia yang ada tahun-tahunnya biasanya. Nah, inna atau inna kal kausar yang benar. Kal kausar, inna itu sesungguhnya. Betul enggak? Yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus nikmatnya. Inna atau inna kal kausar salah. Harusnya kal kausar itu nikmat yang banyak. Salah. Itu tuh Allah berkata kepada Nabi, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Berarti seharusnya yang satu itu jawabannya D. 1 D jawabannya. Nah, situ udah berarti yang di tadi ya, 1 jawabnya D. Berarti udah ketemu. Yang inna lagi, inna syani'aka huwal abtar, ketahuan. Itu sungguh juga, tapi artinya ada abtar, terputus. Berarti itu yang A, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Rahmat Allah. Pak Rahmat Allah. Itu ya. Abtar, itu artinya terputus. Biasanya yang Pak Romat, kenapa Pak Romat diartikan salah satu? Enggak Pak Romat diartikan salah satu. Hanya yang sering keluar di soal itu biasanya kata-kata tertentu. Abtar, biasanya. Terus Al-Kautsar, biasanya. Karena arti Al-Kautsar apa? Nikmat yang banyak. Diambil dari ayat pertama, yaitu yang paling akhir. Ayat 1 tapi yang akhir. Terus, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini Fathul itu tentang kemenangan. Fathul Mekah. Fathul Mekah. Nah, apabila telah datang pertolongan Allah, tentang kemenangan. Karena ada Allahnya. Idza jaa nasrullah. Arullah. Ya. Enggak pakai Sekarang kata mau. ganti. Sekarang jam 10.18. Nah, Ayo ini. yang nomor 3 B.
Yang nomor 4 tadi sudah kita artikan fasolili robbika wanhar, berkurban dan bersolatlah dan berkurbanlah. Mudah, yang 4C. Nah, itu cara paling mudah untuk mengartikan. Tadi enggak perlu kamu, kalau misalnya kamu hafal semua, bagus sama artinya. Tapi kalau tidak hafal, minimal kamu tahu satu petunjuk, ngambil dari satu surat, satu petunjuk. Misalnya tadi hari kelas Ahad itu Esa, berarti kita bilang Ahad Esa. Anas, Nas, manusia. Jin, Jin. Nah, karena bahasa Indonesia itu memang literasinya ada beberapa itu dari Arab. Makanya jangan anti Arab, nggak boleh. Karena kita kalau anti Arab kita anti bahasa Indonesia berarti. Iya kan? Beberapa literasi bahasa kita itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia asli, karena bahasa Indonesia itu bukan asli. Itu buatan kita bahasanya satu. Diambil dari literasi macam-macam bahasa. Salah satunya dan paling banyak bahasa Arab. Kenapa? Karena pendiri-pendiri negara ini dulu mayoritas pengusungnya umat Muslim. Jangan salah. Jadi kalau bilang Muslim itu tidak Pancasila, salah. Muslim itu sangat Pancasila. Ya, lanjut. Nomor 5. Jeng. Tunggu dulu. Masih bergeser. Ya, alhamdulillah. Wah, ini sip. Hukum tajwid tanya lagi. Pak Romat tanya sama Mas Radita. Ayo, Mas Zafran Radita, 6A. Yang tanya di chat, Pak Romat tanya lagi. Yuk, Mas Zafran Radita. Berarti alhamdulillah yang sering ngechat berarti aktif mendengarkan juga melihat. Mas Zafran Radita, kelas 6A. Ya, Pak. Jawabannya apa, Le? C. Jawabannya C. Idhar. Betul, Le. Tapi tunggu dulu. Nah, ada Mbak Sabita juga yang membantu. Terima kasih Mbak Sabita. Mbak Sabita, idhar itu betul jawabannya Mas tadi Radita, betul. Bahwa yang digaris bawahi, ini, aduh, nggak usah. Di situ aja dilihat. Itu huruf in, kok kasroh tanwin bertemu dengan alif itu idhar. Sekarang sebutkan berapa huruf idhar, Mbak Sabita. Sabita berapa? Ayo. Huruf idhar. Tahukah? Mbak Vita? Yuk, kalau belum dibantu sama Mas Fikri. Mas Fikri? Cek Mas Fikri, dibantu Mbak Vita. Huruf idhar ada berapa? Idhar. Ada? Nun mati atau tanwin bertemu. Betul. Benar. Bertemu. If. Lain. Ngain. Ain, betul. Ghain, betul. Ada 6. Ada 6. Ain, ghain. Terus baru 2. Go, betul. Go itu goin. Kho. Lupa. Ya, dibantu Mas Fikri. Mas Fikri. Cek suara Mas Fikri, 6A.
Ayo, main rin. Ayo, kurang 3. 3 itu ada 2 huruf yang sama. Tapi membacanya sedikit berbeda. Fikri belum? Ya udah, Mbak Rumaisa Wafa. Kau sudah. Yang sudah ain rin kha. Ayo Mbak Rumaisa Wafa, ada bapaknya berarti ini ahli wafa. Kap bukan. Ya. Betul. Alif. A. Sebelum huruf. Yang 2 huruf sama membacanya tapi hanya berbeda sedikit dalam pengucapan. Itu kan 1 huruf lagi tapi 2 sama. Sama dua-duanya. Huruf H dan H. Itu bedanya. Kok beda Pak oleh mengucapkan? Beda. H sama H. Oh, ada 2. Ya. H sama H. Nah, beda. Baik, terima kasih. Tadi Mas Fikri, Mbak Sabita, dan Mas Radita yang sudah membantu. Setelah Mbak Wafa tadi belum menjawab. Nah, tadi selanjutnya Mbak Wafa yang jawab. Nomor 6, lanjut. Perhatikan arti ayat IS Al-Ma'un berikut. Salah bagi orang yang sholat. Nek berhenti sampai sini toh, nggak boleh. Ayo. Hati-hati ya, Pak Rahmat dulu pernah mengajarkan, kalau kita membaca Al-Quran cuma sampai sini, maka celakalah bagi orang yang sholat. Wah ya bahaya, artinya jadi bahaya. Harus dilanjutkan, yaitu orang yang lalai dari sholatnya atau dalam sholatnya. Berarti yang celaka itu bukan orang yang sholat, tapi orang yang sudah sholat, tapi ketika sholatnya lalai. Lalai itu gimana Pak? Sholatnya pas azan, sholat. Arab entek waktu nih, lagi sholat. Atau lagi sholat, Allahu Akbar, malah mikir ke liyane, nggak fokus. Allahu Akbar, nggak boleh. Harus benar. Atau nggak semangat sholatnya. Adalah orang-orang yang lain. Tapi lah itu manusia tuh Pak, di manusia. Tapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang beriman dan yang lebih baik. Ya. Berarti apa? Yuk, nomor 6. Contoh penerapan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari yang sesuai. Jawabannya apa ya? A. Mami senang berinfak kepada anak yatim. Baik, tentang sholat nih. Lewati dulu. B. Soleh selalu sholat tepat waktu karena ia tidak ingin masuk neraka. Boleh nih. Kita simpan. C. Mansur selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Waduh, nggak ada tentang sholatnya nih. D. Satu kalau ditunggu Bu Guru. Hayo sapa iki? Saya sholatnya kusuk ditunggu Bu Guru roh Bapak Ibu. Karo Ibu. Bapak Ibu. Sholatnya ke sama? Mata kayak jurusnya Hokage keempat. Wah. Kilat kuning ya sholatnya langsung selesai ya, jangan. Atau kayak flash. Langsung selesai sholatnya, nggak boleh. Ya. Jawabannya adalah B yang betul. Karena selalu tepat waktu karena ia tidak ingin masuk neraka. Nomor 7. Format cek nomor 7. Nomor 7 siapa ya? Yuk, nomor 7. Melihat Mas Atar. Ayo Atar. Mas Atar jawabannya apa, Le? Nomor berapa, Pak? 7. Baik, kita simpan. Terus, satu lagi. Mas Zafran Ma'ali ya? Udah kayak tadi. Ali. Jawabannya apa, Le? Belum. Yaudah, Mas Gavin aja. Pinten, Pak. Hah?
Yang nomor pinten? Nomor 7, cah bagus. Aduh, apa ya, Pak? Waduh, waduh, sih pertanyaan nih, waduh. Mas David siap-siap, jawabannya apa juga? Anu. Apa? Anu. Pak Awe, Pak Awe. Awe pasrah men. Awe. Pasrah men. Awe. Ya Allah. Aduh. Baik, jawabannya yang betul A. Wow, salah. B juga salah. Wah, lebih. B juga salah. Ayo salah. C. C yo salah. Berarti apa, Zafran? Lah? Jawabannya berarti apa? Itu A salah, B salah, C salah. Apa berarti? Ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Rara jawabannya, Pak. Mboten enten jawabannya. Oh, B juga salah, betul. Yang tidak menjawab betul, ya salah juga. Apa salah juga, Pak? Ya, nih baru masih tahu. Kenapa salah juga? Ya besok semoga tidak seperti ini ya. Kalau Google Form itu kan mau nggak mau harus kita isi, ya toh? Google Form itu mau nggak mau kalau sudah harus kita isi, gitu. Kalau nggak tidak kita isi, berarti kita tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengirimkan tugas kita. Harus kita isi, walaupun tidak ada jawabannya. Nomor 7 itu nggak ada jawabannya. Pak Romat kemarin dikasih tahu sama Mbak Fatin. Mbak Fatin itu tanya, Pak Romat itu nggak ada jawabannya ya? Ya Pak Romat cek, iya nggak ada jawabannya Mbak. Terus gimana jawab enggak? Ya harus dijawab. Harus dijawab. Jawabannya betul apa Pak? Jawabannya yang betul itu harusnya lakot kholaqnal insana fi taqwim, itu kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, karepnya itu kalau sebaik-baiknya berarti mirip-mirip mana? Gak ada yang mirip. Harusnya itu ayat kelima, maksudnya ayat keempat, jawabannya A. Cuma itu salah tulis ayatnya. Jawabannya seharusnya A. Tapi mau nggak mau harus diisi. Karena kalau tidak diisi, nanti program kalian nggak bisa mengirimkan. Itu kalau besok terjadi. Kalau ternyata besok kita ujiannya pakai Google Form. Aduh. Tapi kalau nggak terjadi, insya Allah nanti ada kemudahan biasanya. Yang biasanya pun juga nanti bukan protes. Benar Allah tapi tetap harus diisi biasanya. Ada pengalaman tahun kemarin itu, dan tahun 2018 sebelum pandemi itu, para jaga itu ketika isinya itu ada yang salah, mau nggak mau juga harus diisi. Tak isi nih, soalnya ditulis harus ada isi. Karena kalau tidak diisi, ya kosong. Walaupun itu soalnya salah, bonus. Dari pusat itu bonus akhirnya. Tapi tetap harus diisi. Ya, itu anak-anak untuk belum belajar kita hari ini. Nah, walaupun salah, minimal harus diisi. Walaupun nanti kita tanya kepada pengawas atau kepada ibu guru kita, Pak, aku nggak ada jawabannya yang ini ya. Nah, kamu harus yakin dulu. Nggak apa-apa, tanya itu boleh. Ya. Baik, nomor 7, bonus. Yang sudah mengisi walaupun salah, Pak Rahmat acungnya jempol. Karena sudah paling tidak ada berusaha. Yang sudah mengisi atau yang belum mengisi tapi tahu salah, juga Pak Rahmat acungnya jempol. Ya. Besok lebih baik, nek bentuknya Google Form seperti itu, silakan diisi saja mendekati betul. Mendekati betul, walaupun sebenarnya salah. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini, karena belum Pak Rahmat ajarkan sebenarnya, nanti kita masuk di kelas 6 pertama kali, kita nanti akan belajar surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat harusnya. Al-Maidah itu ayat 2 dan 3, Al-Hujurat 12 harusnya. Dan ini tentang mencontek ini, terus tolong menolong dalam berbuat kesat. Tolong menolong dalam dosa itu nggak boleh. Nggak boleh. Pak, aku nulis koncoku nyontek. Wah, orang oleh Pak. Lah misalnya koncoku nilai-nilai. Nah, itu juga nggak boleh ternyata. Langsung Pak Rahmat kasih jawabannya nomor 8 itu A. Karena A. Nanti yang sudah dapat LKS silakan dibaca halaman pertama. Karena kemungkinan untuk membahas LKS yang dibagikan itu kalau kita bertemu secara langsung insya Allah itu tuntas.
Tapi kalau masih dalam keadaan pandemi, ternyata waktunya nanti tidak akan cukup. Karena kemungkinan Februari itu anak-anak kita juga sudah try out. Kalau waktunya tidak mundur, awal Februari itu kita try out. Kalau waktunya tidak mundur. Tapi jika Allah nanti berkata lain, ternyata Allah berkata Februari juga kita harus mundur try out-nya. Berarti kita juga akhirnya kita tidak bisa bahas LKS. Langsung kita membahas soal-soal yang sering atau kisi-kisi yang keluar saat UN. Ya, Insya Allah nanti Pak Rahmat sudah menyiapkan pendamping aplikasi pelan-pelan. Nanti semoga minggu besok sudah bisa terlaksana, bisa Pak Rahmat bagian kepada anak-anak. Ya, yuk. Nomor 9. Aduh. Maaf Pak Rahmat batuk. Ternyata Pak Cino batuk. Qadarullah dua-duanya batuk. Baik, nomor 9. Asmaul Husna. Nah, Al-Wahhab. Ini kemarin sudah Al-Wahhab. Pak Rahmat cek Mbak Hasna. Mbak Hasna jawabannya apa Mbak Hasna? Al-Wahhab. Ya, artinya ini. Mbak Hasna, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Jawabanmu apa, Le? Husna berjumlah 9. Rajin belajar agar bertambah pengetahuan. Ya, nomor 9. Jawabannya A. Ya, Pak Rahmat simpan. Mbak Asna jawabannya A. Kita minta bantuan satu lagi, Mbak Aisyah. Mbak Ais. Ya, Pak. Jawabanmu apa, Lendo? Ya. Nomor 9. Betul. Nomor 9. D. D. Kamu tahu artinya Al-Wahhab nggak? Lupa tapi pernah cari. Ya. Pernah hafal tapi lupa. Betul. Ya, sekarang Mas Rashid. Mas Rashid tahu arti Al-Wahhab nggak, Mas? Al-Wahhab. Nanti kalau tahu artinya nanti akhirnya ketemu jawabannya. Mas Rashid? Rashid 6A. Ini suaranya selalu lahan. Senang Pak Rahmat. Arti karunia. Maha memberi karunia. Betul. Maha pemberi karunia. Kita garis bawahi Maha pemberinya. Nah, kalau kita sudah tahu arti Al-Wahhab, berarti jawabannya tentang memberi. Sudah kita lihat. Pasien belajar salah, mendengarkan salah, hati-hati bergerak salah, memberi bantuan betul. Nah, jadi jawabannya D. Ya. Ya, terima kasih Mas Rashid, Mbak Hasna, dan Mbak Aisyah. Nomor 9 jawabannya D. Ya, nomor 9 jawabannya D. Terima kasih. Artinya pokoknya gak usah bingung. Nek Asmaul Husna ngerti artinya gampang. Al-Wahhab, Al-Ahad. Nah, terus yang baru Al-Muqtadir kemarin kita pelajari Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi baru kita pelajari kemarin. Kamu artinya saja. Nanti kalau tahu artinya akan mudah mengerjakan. Baik, lanjut nomor 10. Nah, ini sama ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala dan memasukkan ke dalam surga bagi yang berbuat kebaikan. Sedangkan bagi orang berbuat dosa dan kejahatan, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Asmaul Husna sesuai dari pertanyaan tersebut adalah gampang, nggak usah langsung aja C, Al-Adil. Ya. Kenapa Al-Adil? Karena Allah itu adil. Yang salah dapat dosa masuk neraka, yang betul dapat pahala masuk surga. Adil. Ya. Bahkan malaikat aja dulu antara kisah sahabat itu, ada yang malaikat tuh debat. Iki mau neraka apa mau surga? Oh, bayangin gara-gara ada suatu mungkin kisahnya udah pernah dengar, seorang penjahat sudah membunuh 99 orang
sudah membunuh 99 orang. Tanya sama salah satu ulama saat itu. Pak Yai, saya itu sudah membunuh 99 orang. Kira-kira diampuni ora Gusti Allah? Wah, kata al-ulama tersebut, ora. Wong bunuh 99 wong, ora diampuni. Hah? Wanita meneh. Pendeta kok. Maaf, salah Pak Romat ya. Pendeta. Tapi riwayat itu dia pendeta, ahli ilmu bahasanya dulu tuh. Ya. Wis tanya, aku wis mateni 99 wong. Nah, kira-kira diampuni ora aku iki? Katanya, wah ora. Dosa mungkin sokeh, wis mlebu neraka. Ya wis gading mlebu neraka sisan, tak pateni. Pendeta tersebut dimatikan, dibunuh akhirnya pendeta tersebut. Geneplah 100 orang. Nah, 100 orang meninggal. Dalam hatinya jadi pengen tobat. Mulai diampuni, ketemulah salah seorang yang solih, dia bertemu sama seorang yang solih, terus bertanya, aku wis mateni wong 10 pengen wong 100 pengen tobat kok ya ora iso. Katanya terus dikasih sama orang soleh tersebut, coba kamu bertanya sama guruku saja. Mungkin dia yang lebih bijak di salah satu pondok pesantren atau tempat ilmu. Nah, berjalanlah dia dengan niatan arep tobat, jalan arep tobat. Delalah meninggal, bayangin. Ada malaikat baik itu turun nih. Wah, iki mlebu neraka, dosane akeh, mau ditarik. Tak masukkan neraka. Satu, iki mlebu surga, wis tobat. Arep loh, kan lagi arep tobat. Urung tobat loh, lagi arep tobat. Mlebune neraka, kowe ora, wis ono niatan apik kok. Kuwi kudu mlebune surga, bayangin. Tuh malaikat debat loh, berarti belum bisa adil loh. Dia tanya sama Allah. Oh, Jibril naik, tanya sama ya Allah, iki mlebu surga men neraka? Wis dihitung jaraknya. Adil toh? Oh, Allah tuh luar biasa, dihitung jaraknya. Jaraknya podo. Ayo toh, jaraknya sama, dihitung. Oh, dimeteri dari yang dituju sampai dia yang dari awal titik dia mulai mau bertobat tadi. Ternyata telapak tangannya itu melebihi sedikit sejengkal. Cuma ketika jatuh tuh kayak gini. Pokok ini enggak. Qadarullah tangannya itu melebihi jaraknya. Cuma sejengkal tangan. Dan dia masuk surga. Itulah adilnya Allah. Makanya Allah itu senang sama orang-orang yang bertobat. Ketika kita berbuat salah, ya tobat. Berbuat salah lagi, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Sampai tobat kita menjadi tobatan nasuha yang akan diampuni Allah selama-lamanya. Karena salah satu penghapus dosa adalah ketika kita mau bertobat dan tidak mengulangi dosa tersebut. Oke, lanjut. Nomor 11. Oh, Al-Basir artinya apa, Pak? Nah, melihat Al-Azim PR. Dikasih tahu Kak semua nanti ya. Nanti tidak belajar. Ya. Lanjut. Wah, ini juga ada ini. Nomor 11. Pasangan antara Asmaul Husna dan contoh perilaku yang tepat pada nomor. Nah, ini harus dikasih tahu. Para umat harus nanya. Nggak usah wis, langsung aja. Nomor 11. Jawabannya. Al-Mumit itu maha mematikan. Berarti mendengar nasihat guru salah. Al-Hayyu itu maha hidup. Menyembah hanya kepada Allah. Boleh, tapi tanda tanya dulu. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri atau mandiri. Betul. Al-Ahad itu maha esa. Menjaga keresahan alam agar tidak pernah salah. Berarti jawaban yang paling tepat kalau tidak nomor 2, nomor 3. Dan yang paling tepat adalah nomor 3C. Karena Allah itu maha mandiri atau berdiri sendiri. Ya. Selanjutnya 11 sudah, berarti nomor 12. Bentar. Jawabannya apa? C. Iya, Pak. Bentar, Pak Romat. Ayo yang mau minum dulu boleh. Pak Romat juga minum sebentar. Ya. Kita buat santai saja, tidak apa-apa ya. Nomor 12 siap-siap. Oh, sudah diketikkan Pak Jono. Alhamdulillah Pak Jono. Barakallah. Terima kasih Pak Jono. Kita lanjut nomor 12. Insya Allah kalau sudah tahu artinya Asmaul Husna itu gampang. Artinya apa? Dikaitkan saja dengan penerapannya sehari-hari. 12 sama juga.
Allah alam semesta ini bersifat fana atau rusak. Berarti intinya tentang Allah itu kekal. Kalau nggak kekal berarti Allah itu berarti bisa menghancurkan semuanya. Asalnya seperti itu. Nah, garis bawahnya Allah akan suatu saat seluruh ciptaan Allah akan hancur. Garis bawahnya hanya Allah yang kekal selamanya. Itu adalah arti dari al-baqi, Allah maha kekal. Ya, nomor 12 D. Sekarang 13. Cepat pokoknya. Nomor 13. Siswa kelas 6 ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian. Bah, ini kelas 6. Berbagai cara mereka lakukan agar lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Setelah belajar dengan giat cara yang terbaik yang harus dilakukan oleh siswa kelas 6 sesuai pengalaman syahadat adalah syahadat. Berarti ini syahadat ada dua. Syahadat Rasul, syahadat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah tang Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentang Allah. Berarti kalau nggak Rasul tentang Allah. Kalau tentang dua-duanya berarti tentang kebaikan. Cek. Mendatangi paranormal jelas salah. Bekerja sama dengan teman salah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah betul. Kita kerjakan milik teman salah. Yang betul C. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Syahadat itu ada dua. Syahadatain itu ada dua. Syahadat Rasul dan Allah. Ya, bukan satu loh. Nek syahadatain dua-duanya. Tapi nek syahadat ada dua dibagi. Satu Rasul, satu lagi Allah. Nomor 14. Sudah? Semoga paham nggih. Yang Pak Romat singkat-singkat. Pak Romat intinya hanya akan menjelaskan yang poin penting-penting saja insya Allah agar kita belajar lebih mudah. 14. Dian selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Langsung, wah ini baik-baik berarti. Ia percaya bahwa amal kebaikan yang ia lakukan akan bermanfaat dia sampai di alam kubur. Langsung baca pertanyaannya. Malaikat yang bertugas sesuai dengan narasi tersebut adalah iki. Nah, jelas. Apa jawabannya? Yang tahu artinya gampang. Yaitu munkar dan nakir yang menanya dan menyiksa di alam kubur. Bayangno belum ditanya, belum rokoknya disiksa. Kenapa? Nah, jujur ya. Wah, aku nggak kebayangin dalam barzah besok itu kita belum masuk neraka sudah tanya-tanya. Waduh ya Allah. Ya, yang A. Ingat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, Rokib dan Atid. Terus apa lagi? Malik dan Ridwan. Lagunya Pak agak lupa. Kalau dulu ngajar kelas 2 itu apa loh Rahmat? Sambil tangannya gerak-gerak. Ya. Yuk. Nomor 15. Alhamdulillah. Yuk masih 13 menit. Kebut. Nomor 15. Langsung pertinyi ini. Nah, salah satu perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran adalah, nah langsung nek pertanyaan banyak kayak gini, kamu nek bingung, pengen cepet, baca pertanyaannya dulu, baru soalnya. Nek kira-kira ternyata pertanyaannya mewakili soal, berarti udah nggak usah baca soalnya, langsung cari jawabannya. Nah ini langsung, salah satu perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran. A. Merasa malu bila disuruh pergi ngaji, salah. B. Rajin pergi TPA agar memiliki banyak teman. Boleh kita simpan, nggak apa-apa, betul itu. Wah, TPA kayak kancane seneng. Nah, itu juga salah satu motivasinya kita simpan. C. Membaca Al-Quran agar mendapat pujian dari orang lain. Boleh, nggak apa-apa. Oh, bacaan kita lebih bagus. Terus yang D. Tadarus setiap hari. Ya. Jawabannya yang mana? Yang D yang betul. Yuk lanjut. Nomor 16 sekarang.
16. Nabi Ibrahim AS memiliki keberanian yang teguh dan keimanan yang luar biasa. Jelas. Nek cerita tentang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu dia tentang keesaan Allah, mengesahkan Allah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Wis, intinya itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Dikatuk. Intinya tentang itu, nek cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail tentang mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Langsung kamu baca soalnya. Perilaku meneladani keberanian. Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian. Astagfirullah. Alhamdulillah. Perilaku meneladani keberanian Nabi Ibrahim yang tepat adalah, wah ini. A. Membaca dan menyimak kisah-kisah keteladanannya. Berani loh. Berarti betul tapi kurang tepat. Yang A. B. Berani kepada orang tua. Wah ini jelas salah. Berani kepada orang tua itu udah salah. Walaupun tujuannya baik. Tapi salah. Bahkan kalau sahabat Rasul pernah bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, ibunya itu ternyata masih belum mengenal Islam. Iya Rasul, aku ini dikot ibu ini kui. Kata Rasul apa? Laksanakanlah ya apa yang disuruh ibumu, kecuali kamu harus keluar dari Islam atau perintah tidak apa perintah yang penting larangan dari Islam nggak dilakukan, nggak apa-apa. Dituruti kecuali tidak keluar dari kaidah Islam. Nah, bayangin itu bahkan salah satu pintu surga itu kalau kita berbakti kepada orang tua. Contoh Al-Uwais, Al-Karni, adiknya Kasya itu kan Uwais. Kok bisa dinamakan Uwais, Pak? Supaya besok anaknya berbakti kepada orang tua niatnya. Uwais Al-Karni. Besok Pak Rahmat kalau punya anak laki-laki, kalau laki-laki satu Pak Rahmat namakan Al-Fatih, yang laki-laki kedua Pak Rahmat kasih namakan Uwais. Terus Uwais Al-Karni. Nah, tadi tambah belakangnya apa? Terus Uwais Al-Karni kita tambahin sedikit. Nah, jelas. Supaya apa? Paling enggak Pak Rahmat besok punya anak yang berbakti semua ini. Tapi kan harus punya satu yang bisa berbakti pada orang tua. Supaya kita mengangkat kita ke surga. Makanya banyak anak itu punya anak 4. Minimal salah satunya itu menjadi yang solih banget atau solihah banget supaya mengangkat Pak Rahmat ke surga. Kalau Pak Rahmatnya belum baik. Sudah baik tapi belum baik lagi. Ternyata cuma disebut sama Allah. Ayo Pak Rahmat. Nah, dosamu ya roh, pahalamu ki sithik, padha iki. Mung akeh dosamu. Ayo, kowe mlebu neraka, masuk neraka. Mung gara-gara anakmu solih, ora sudah mlebu neraka, mlebu surga ya kono. Wah, bayangin anak yang soleh itu cuma membantu orang tua besok ketika orang tua meninggal dan ketika ternyata Allah berkata orang tua kita masuk neraka, yang bisa membantu siapa? Hanya anak-anak yang solih. Maka jadilah anak yang solih. Kalau kita jadi solih, insya Allah anak kita besok jadi juga solih juga. Kita solih, mengangkat orang tua kita ke surga. Insya Allah anak besok kita juga solih. Ya, lanjut 17. Apa tadi jawabannya? Apa tadi jawabannya? Udah, main tanya Pak Jono tadi. Oh iya, belum ya? Oh, belum. Astagfirullahaladzim. Yuk, di jawabannya. Menegur dan mengingatkan apabila melihat orang lain melakukan tentang keberanian. Menegur orang lain itu ada 3. Kalau kita punya kuasa, tegurlah pakai dengan kuasa kita. Ini enggak iso. Kok tangan kita enggak bisa menegur dengan badan kita, tegur ki. Wah, kurang rawani ya, gede. Nanti Mas. Cilik. Pakai omongan dulu, Mas, ngapunten kleru. Kita juga nggak wong gede sangat medeni. Ternyata lalah atau lebih bahan banyak. Kita sudah tidak berdaya, perbuatan nggak bisa, suara nggak bisa. Terakhir, tegurlah dalam doa. Ya Allah, ingatkan kesimpulan tersebut menjadi orang yang lebih baik. Atau bahasanya Pak Jono itu, ya Allah, sebagai hidayah tersebut akan menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Motonya Pak. Ayo, nomor 17. Mas. 17. Nah, banyak juga. Langsung aja. Kita tengok pertanyaannya.
Pertanyaannya, perilaku yang menunjukkan beriman kepada hari kiamat. Jelas, cek dulu. Bersenang-senang selama hidup, salah. Enak banget ya bersenang hidup, diharap masuk surga. Kayaknya impian semua orang ini. Bersenang-senang selama hidup, ya, mati meninggal masuk surga. Pak Rumah juga mau. Sampai nggak mau ngacung, menderita ketika hidup, masuk surga. Oh, enak ya bersenang-senang, masuk surga ya. Ya, yang B. Surga itu sama neraka yang ujian. Kalau kita lolos nanti masuk surga, lah kalau kita nggak lolos ya masuknya neraka. Tuh, tapi enaknya ujiannya tersebut bisa diwakili sama teman kita, anak kita, saudara kita. Enaknya di situ. Allah tuh memudahkan kita sebenarnya. Jadi teman yang solih. Kita yang Pak Rahmat mau neraka. Alhamdulillah ada Pak Jono. Wah, dulu Pak Rahmat ki tak golek ini surga kok ya ora ono ya. Waduh ning ndi yo. Wah, arep tak jak nge-zoom bareng ya. Arep Pak Rahmat mau tak buat anu ya. Apa? Buat YouTube pembelajaran. Waduh, kok nggak ada di surga. Wah, ternyata di neraka Pak Rahmat. Waduh, berdoalah Pak Jono kepada Allah. Ya Allah, angkat Pak Rahmat dari neraka ya Allah. Masuk surga Pak Rahmat gara-gara doanya Pak Jono. Kan seneng akhirnya. Kita gagal ujian, teman kita yang bantu. Kita gagal ujian, anak kita yang bantu. Orang tua kita Pak, nanti dulu. Baktinya kita itu ke orang tua. Kalau orang tua itu hanya punya kewajiban ke anak, menyekolahkan, menikahkan, memberi nama yang baik. Tidak ada kewajiban menolong anak di surga. Ayo, mau bisa mendoakan, meringankan. Hati-hati makanya sama orang tua, jangan macem-macem atau jangan sampai memberontak, tidak boleh sama sekali. Hati-hati. Ya, apalagi bilang, "Le, tuh basket berambang nanti." Moh, waduh, dihitung malaikat. Oke, Matit, 1 dosa. Berapa kata? 4 kata. 4 dosa. Berapa huruf? Waduh, tekan yang huruf dari banyak. Yuk, lanjut 18. Apa jawabannya? Belum dijawab. Urung dijawab jawabannya. Sengaja. Apa kira-kira jawabannya? Ya, beramal soleh selama hidup dan menjauhi perbuatan dosa. Wah, ini udah tahu. Mbak Perma jawab pun anak sudah tahu. Yuk, 18. 17C, 18. Nah, ini hadis. Nah, hadis langsung Pak Rahmat kasih tahu aja. Kenapa? Agak susah untuk menjelaskannya. 18 ini Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, biasanya kebersihan dari iman, delalah di sini tidak ada. Yang hampir mirip itu yang B. Nah, itu yang hampir mirip. Zuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya sama apa yang biasanya. Lanjut. Yang 18B ya. Ini biasanya 18 itu tentang hadis itu yang masuk dalam hadis arba'in, 40 hadis itu. Biasanya yang sering muncul. 19. Tenang, waktunya masih banyak. Tenang. 19. Sita adalah siswa yang terpandai di kelas 6. Lanjut langsung pertanyaannya biar cepat. Ini menunjukkan bahwa Sita memiliki sifat waraiso. Gak bisa, Le. Ini harus dibaca, Le. Ternyata gak bisa. Langsung kita baca secara singkat. Pinter tadi, setiap ada tugas, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga mendapat nilai yang bagus. Bahkan mulai dari kelas 1, dia selalu menjadi bintang kelas karena prestasinya. Meskipun begitu, dia tidak pernah menolak jika ada teman yang meminta untuk diajari ketika kesulitan dan mengerjakan tugas. Artinya apa? Dermawan, salah. Dermawan itu tentang membagi-bagikan sedekah. Yang betul mana Pak? Amanah. Ya. Wah, mana? Salah Pak? Bukan. Ya betul D, rendah hati. Ya, 19. Nah, D, salah. Ayo. 11 apa yang benar? Ayo. Bingung toh? Sik Pak, sebentar. Dia tidak pernah menolak jika ada teman yang meminta untuk diajari. Berarti bukan rendah hati, Nduk. Atau kenapa kok bukan rendah hati? Harusnya ini bisa rendah hati jawabannya. Tapi tidak.
setelah Pak Surma cermati, lihat cek di bagian kalimat pertama, kalimat kedua. Setiap ada tugas, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, garis bawah sungguh-sungguhnya, sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Dan orang yang diberi tugas dikerjakan dengan baik, itu adalah arti dari amanah. Yang nomor 19 ini kalau beda D pun sebenarnya kalau Pak Rahmat ini yang buat soal tak bener juga. Tapi karena kita harus cermat, kembali ke cermat lagi, nah ini akan menjadi agak kesulitan dijawab. Lebih baik cari kata poin pentingnya. Kalau di bawahnya, makanya kalau misalnya tadi di bawahnya juga yang di garis bawah Pak John itu juga betul bisa masuk ke rendah hati. Tapi poin yang penting tadi yang dimaksudkan di saya nomor 19 adalah amanah sebenarnya. Yuk nomor 20. Sengaja nggak Pak Roma tuliskan di papan jawabannya biar memperhatikan. Nanti terakhir baru Pak Roma kasih tahu. Nomor 20. Saat pertandingan semifinal bulu tangkis, langsung kita lihat bacaannya. Lihat pertanyaannya, sifat terpuji yang kita teladani dari peristiwa tersebut. Oh nggak bisa. Berarti harus kita baca soalnya. Seperti ini harus kita baca soalnya berarti. Penampilan Anthony Ginting banyak mendapatkan pujian. Meskipun kakinya cedera, sambil menahan rasa sakit, ia tetap berjuang agar dapat menyelesaikan pertandingan dan mempersembahkan medali bagi Indonesia. Nah ini jelas. Jawabannya gampang. Tapi ya susahnya Iwan. Mendapat banyak pujian, tapi di sini harusnya jangan rendah hati Pak. Nanti dulu, jangan rendah hati Pak. Karena di sini nggak ada kata-kata walaupun dia dipuji, dia tidak sombong. Nah itu berarti bukan rendah hati. Kalau ada rendah hati itu biasanya kalau dia dipuji dan dia tidak sombong, ada kata tidak sombongnya biasanya. Tapi jawabannya mana? Yang pantang menyerah di kenapa? Ini loh. Sambil menahan rasa sakit, ia tetap berjuang agar dapat menyelesaikan pertandingan dan mempersembahkan medali bagi Indonesia. Berarti 20 D, pantang menyerah. Pak, ya kok bahasa Indonesia ya PAI gitu. Iya betul. Kadang ada matematikanya itu zakat, bahasa Indonesianya Bunda Tuti ini. Nah, ini harus cermat. Kalau kata Bunda Tuti harus cermat, harus teliti. Kalau Bunda Tuti. Ya, 21. Ternyata tadi mau cara cepat gagal semua ya anak-anak. Pertanyaannya ternyata tidak bisa diselesaikan. Nomor 21 berikut ini yang merupakan contoh saling menghargai adalah menghargai. Ini menghargai biasanya antar suku, antar agama biasanya gitu soalnya. Cek. Berteman dengan siapa saja yang penting kaya dan pandai. Salah. Ya, tidak menghargai kaya dan pandai itu salah. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Nah, ini betul ini kita simpan. C. Di masyarakat kita tidak diperbolehkan membeda-bedakan suku dan agama. Di masyarakat kita diperbolehkan. Oh, diperbolehkan ya. Ini betul. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Terus D. Di sekolah berteman hanya kepada yang mau memberi kita makanan. Salah jelas. Kalau enggak B, C, mana yang paling tepat? Nah, yang C itu di masyarakat kita diperbolehkan. Berarti kan enggak boleh tidak. Hati-hati. Anak-anak boleh lihat buku ya. Berarti enggak boleh yang enggak lihat buku juga boleh. Boleh. Nah, ya, berarti yang jawab yang paling tepat adalah B. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Jelas. Biasanya kalau enggak suku agama tentang kaya pinter, kaya miskin, terus pinter dan tidak, biasanya gitu. 22. Perhatikan narasi berikut. Langsung kita lihat soalnya dulu. Wah, langsung bisa dikerjakan nggak? Kita melihat soal. Perbuatan Nuril nggak bisa langsung. Perbuatan Nuril. Wah, ini Pak Nuril. Ketika Nuril dan teman-temannya bermain di halaman sekolah, salah satu mereka menemukan uang. Di antara mereka ada yang mengusulkan agar dibelikan makanan untuk bersama. Tetapi Nuril tidak mau menyerahkan uang tersebut. Tetapi Nuril tidak mau dan menyerahkan uang tersebut kepada guru kelasnya. Perbuatan Nuril merupakan contoh perilaku jujur.
Udah di. Ayo, sama sing nemu duit, dipek dhewe, apa dipek kalau kanca-kancane. Enggak ya, enggak ada. Kalau anak Ryan itu enggak ada. Insya Allah soleh semua. Lanjut. 23. Oh, gampang-gampang Pak ya, gampang-gampang. Yang kayak gini tuh tahu baca sekilas terus tahu. 23. Guru mengajarkan siswa untuk disiplin dan taat aturan sekolah. Namun akhir-akhir ini ketika guru memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan sekolah dianggap melanggar hak asasi manusia. Wah, ini berat. Ini berat pertanyaannya. Perilaku hormat kepada guru yang sesuai dengan narasi tersebut adalah berat. Pak Romat contohkan sebentar. Pak Romat dulu ketika nggak buat PR sama guru Pak Romat kelas 5, namanya Buning. Terus dia paling ditutup Ditutup pakai apa? Pakai penggaris tuh. Wih, nih, anak kenapa? Bokongnya. Pak Romat nggak terima. Nangis, mau nggak pulang. Nah, yang kelas 6, Pak Romat lupa lagi nggak buat PR. Qadarullah tuh lupa. Saking asiknya bermain. Ketika hari Minggu tuh senang bermain, anak-anak ke kali, lalu gara PR, Seninnya masuk, ketemu. Saya itu kelas 6, Pak Haryadi. Wah, dihukum di kelas. Suruh berdiri kaki satu diangkat, kuping dijewer. Pak Romat nggak terima kalau itu, karena malu. Bilang sama orang tua, Bu, aku mau dihukum, aku ngadep ngarep kelas. Tahu yang Ibu Pak Romat lakukan? Ngambil kayu, ditutup bokongnya itu sampai kayaknya patah, bayangin itu Pak Romat dulu. Kelas 5 kalau nggak waktu loh, paling duduk nangis, wis. Tapi kadang malu, isin. Waduh malu ya Bu, wah harus Ibu Pak Romat. Nanti mana sini? Kok kayak pendongo? Wah, bohongan itu patah kayaknya, ya Allah. Dan itu Pak Romat sadar. Berarti nek dianu guru padahal karo wong tua malah saya ditutup. Malah saya ditutup. Soalnya dianu guru meneng wae berarti. Nah, kenapa harus orang tua Pak Romat seperti itu? Karena orang tua Pak Romat ingin anaknya Pak Romat ini jadi orang benar-benar bertanggung jawab sama tugasnya. Berarti itu udah nggak asasi manusia loh, ditutup loh. Ayo. Kok dilaporkan polisi? Bisa dilaporkan polisi. Gurunya di penjara bisa. Tapi di sini ada yang namanya adab. Islam itu sangat luar biasa menunjukkan kita pada guru. Ada adab. Bahkan Imam Syafi'i ketika gurunya salah itu, Imam Ahmad ketika ada yang keliru, cara meluruskan Imam Syafi'i bagaimana? Yang pas itu nggak diluruskan. Ketika salah, ketika pengajian salah, ada salah satu kalimat yang salah, mau diberikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak saat itu benerkan juga, diem sampai selesai, sampai malam, sampai tidur, sampai bangun dia tengah malam bangun ke rumah gurunya didodok. Assalamualaikum guru, ini loh guru, ngapunten. Tadi guru, ketika tadi siang guru menjelaskan tentang ini itu ada yang salah. Ya, ada yang salah. Bayangin. Menegur gurunya, itu enggak menegur, mengingatkan gurunya dengan cara apa? Bengi-bengi, enggak ada orang yang tahu. Itulah cara menegur guru yang baik. Kalau insya Allah ada kita guru kepada baik, insya Allah ilmunya akan berkah. Bahkan ada satu cerita itu lebih singkat lagi. Jam berapa? Oh iya. Wih, sudah lewat 7 ya? Oh iya. Ya lanjut dulu ya. Terakhir. Wih, jawabannya apa Pak? Belum ya? Oh iya. Perilaku hormat kepada guru yang sesuai dengan narasi tersebut adalah A. Menaati setiap perintahnya selama sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Boleh. Menaati nasihatnya jika sesuai dengan kepentingan pribadi, ya jelas salah. C. Mendengarkan nasihat meskipun tidak dilaksanakan, jelas salah. D. Menanggapi nasihatnya dengan, nggak terlihat ya Pak Rahmat? Perasaan biasa saja, salah. Jawaban yang A yang betul. Ya. Terakhir yang 24. Coba langsung kita lihat pertanyaannya. Langsung bisa dijawab enggak? Ayo yang chat juga hati-hati. Itu juga salah satu adab kepada guru. Ya. Yuk, yang chat yang baik. Sifat yang dimiliki Pak Hasto sesuai cerita tersebut adalah, juga nggak bisa. Harus kita baca. Pak Hasto adalah seorang ketua RT di desa Sukasari.
Setiap ada musyawarah warga, beliau selalu diminta memasukkannya dan bahkan beliau termasuk orang yang disegani. Tidak jarang beliau selalu ditunjuk sebagai ketua dalam musyawarah. Dalam memimpin jalannya musyawarah, setiap pendapat dari warga selalu diperhatikan dan dihormatinya tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sifat yang dimiliki Pak Hasto sesuai cerita tersebut adalah saling menghargai. Jawabannya 24A. Baik anak-anakku. Itu dari Pak Rohmat, pembahasan Pak Rohmat hari ini. Kita masih ada waktu 1 menit lagi sampai jam 11.10. Mohon maaf ya, agak lebar sedikit, nggak apa-apa. Semoga ilmu yang kita dapat, cita-cita dari Pak Rohmat yang dapat, tetaplah semoga menjadi pemandu buat kita. Tambah ilmunya, tambah kepahaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan adab kepada guru juga dijaga. Kenapa harus dijaga, Pak? Pak Rohmat punya satu cerita bagus. Pak Rohmat bertemu sama temannya Pak Rohmat. Teman-teman Pak Rohmat itu ada salah satu anaknya guru dulu. Gurunya dulu ngajar Pak Rohmat sama temannya Pak Rohmat. Ngajar dulu sama temannya Pak Rohmat. Bocah cilik datang. Dia beli jajan. Nah, sama temannya Pak Rohmat. Wis le nggak usah. Dia nggak kenal Pak Rohmat. Cuman Pak Rohmat sama dia tahu. Dia anaknya guru. Udah le nggak usah dibayar. Loh, kenapa? Aku nggak duit kok katanya. Aku nggak duit kok, tak bayar, gak dibayarin temannya Pak Rohmat katanya. Nah, aku nggak duit, kata bapakku, orang oleh nggak boleh meminta sama kalau orangnya nggak dikenal loh. Harus dia nggak kenal Pak Rohmat, nggak boleh dikasih orang dikenal. Udah nggak apa-apa nih, nanti bilang coba. Ini berkat ilmunya bapak kayak gitu dulu tuh. Kalau nggak Pak Rohmat lupa kata-kata Pak Rohmat gimana ya? Terus akhirnya anak tersebut beli terus nggak bayar, yang bayarin namanya Pak Rohmat. Kata Pak Rohmat, ini tuh salah satu adab kita kepada guru. Dulu dia sudah mengajari kita dan kita menghargai anaknya. Wah, luar biasa. Ternyata Pak Rohmat luar biasa. Bayangin, padahal udah diajar lama. SD dulu ketemu kemarin pulang ke rumah, bocah tuku jajan. Bayangin. Itu adabnya Pak Rohmat sama teman Pak Rohmat kepada guru seperti itu. Ya. Baik anak-anakku, tetap jaga adabnya, karena adab itu penting. Karena para ulama dulu, mereka tuh mengedepankan adab dulu, baru ilmu. Adab dulu, baru ilmu. Ilmunya terakhir, baru adab dulu. Nah, makanya apalagi kita sekolah di tempat Islam, silakan belajar adab dulu, baru ilmu. Insya Allah adabnya bagus, ilmunya akan mudah untuk lebih masuk ke dalam diri kita, pikiran kita. Baik, dari Pak Rohmat sekian. Kalau ada pertanyaan silakan buka chat, atau kalau ada pertanyaan lagi silakan boleh dibuka suaranya. Kalau tidak, Pak Rohmat hitung sampai 10. Tidak pertanyaan, Pak Rohmat tutup. 10, 9, 6, 3, 1. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bila ada pertanyaan boleh WA di tempat Pak Rohmat. Selalu Pak Rohmat buka. 24 jam insya Allah mau balasnya kayak pagi. Baik, kalau begitu Pak Rohmat tutup. Pak Rohmat minta bantuan kepada teman-teman yang videonya dibuka. Silahkan, suaranya juga dibuka. Kita berdoa sama-sama. Mas Rasid, Mas Fikri, Mas Hamzah lagi tiduran, nggak apa-apa Mas. Mas Faro, Mas Abik, Mas Raka, terima kasih sudah dibuka videonya. Silahkan kita berdoa. Mas Atala, Mas Atar, Mbak Sabita, terima kasih juga. Mas Bintang, terima kasih. Mas Atar, terima kasih. Mas Gozi juga terima kasih yang selalu buka. Yuk, silakan suaranya dibuka, kita berdoa sama-sama. Mbak Rifda juga terima kasih. Ditutup lagi, nggak apa-apa. Ayo. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rinal
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Belajar ya. Makasih, Pak. Baca Ya, Pak Rohmat. materi mudah tapi berat dilakukan karena pembelajaran dilakukan.